Nilai tukar rupiah terus tertekan terhadap dolar Amerika. Saat ini rupiah sudah berada di atas 15.500 per dolar Amerika. Menurut data Bank Indonesia, sejak awal tahun hingga saat ini, rupiah sudah melemah sebesar 8% lebih. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, meskipun rupiah terdepresiasi sangat dalam, mata uang Garuda masih lebih baik dibandingkan negara Asia lainnya. Pelemahan rupiah ini lebih banyak disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global. Depresiasi tersebut sejalan dengan menguatnya dolar Amerika Serikat dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif di berbagai negara, terutama Amerika Serikat, untuk merespon tekanan inflasi dan kekhawatiran perlambatan ekonomi global. Di tengah persepsi terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap positif. Ekonom Indef, Agus Herta Sumarto menilai kondisi ekonomi global yang belum pulih hingga tahun depan bisa membuat rupiah menembus level 16.000 hingga akhir tahun. Tingkat ketidakpastian kita masih sangat tinggi. Tingkat ketidakpastian baik itu di tahun 2022 maupun nanti di tahun 2023. Jika dinamika ekonomi politik global masih seperti saat sekarang ini, maka saya khawatir bahwa pelemahan dan tekanan terhadap rupiah itu masih akan terus berlangsung sampai dengan tahun depan. Jika hal itu terjadi, maka tidak menutup kemungkinan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bisa tembus 16.000 sebagaimana yang dikhawatirkan oleh masyarakat luas dan juga para pelaku ekonomi. Sejak awal tahun hingga pertengahan Oktober 2022, dana asing yang keluar dari surat berharga negara lebih dari 170 triliun rupiah. Sementara cadangan devisa sejak awal tahun hingga akhir September 2022 sudah berkurang 10 miliar dolar Amerika lebih. Badai yang akan menghantam rupiah masih kencang. Mampukah fundamental ekonomi kita menghadapinya? Halo, selamat malam pemirsa. Indonesia Business Forum kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Agita Mahlika. Pemirsa, seperti yang sudah kita saksikan pada tayangan paket berita sebelumnya, bahwa memang kondisi ekonomi global yang sedang turbulence ini ternyata turut berdampak dan juga menyeret perekonomian di Indonesia. Rupiah ini semakin melemah, bahkan diprediksi pada akhir tahun ini akan menyentuh angka Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Mampukah ekonomi Indonesia menghadapinya? Kita akan membahasnya bersama dengan 4 orang narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Bapak Edi Priyono selaku tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat malam Bapak, boleh dipakai mic-nya? Selamat malam. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Kemudian Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komite Kebijakan Ekonomi Apindo. Selamat malam Bapak. Selamat malam Agita. Oke, berikutnya ada ekonom senior kita Bapak Faisal Basri. Apa kabar Pak Faisal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan kemudian juga ada analis pasar modal Bapak Fier Abdul Jamal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Oke, ini Bapak-bapak sudah siap, tapi saya ingin langsung ke Pak Faisal. Diprediksi atau saat ini ya, bahkan saat ini sudah rupiah ini sudah di angka 15.000 atau dolar ini sudah 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Bagaimana kemudian dampaknya di angka 15.500 rupiah per dolar Amerika Serikat ini, dampaknya bagaimana terhadap perekonomian kita? Mungkin bisa digambarkan secara holistik atau diberikan gambaran secara umum kepada masyarakat. Iya, sebelum bicara dampak, barangkali ada baiknya lihat gambaran makronya ya. Jadi data-data menunjukkan memang ada pemburukan sektor eksternal yang terjadi. Misalnya ekspor yang melonjak luar biasa mulai melandai, harga CPO sudah di bawah 1.000 gitu, tadinya 1.700 gitu ya. Karena ya memang kita dapat durian runtuh ya enggak selamanya, biasanya sebentar udah gitu turun. Jadi yang membuat rupiah agak kuat itu ya ekspor yang naik. Bahkan saya rasa tidak pernah sepanjang sejarah ekspor dikurangi impor itu mencapai 43 miliar US dollar surplus perdagangannya ya. Tapi current account-nya jadi ditambah jasa dan macam-macam cuma surplus 4 gitu. Jadi kemana ya bedanya itu? Jadi kan Pak Jokowi kerap mengatakan ekspor besi baja naik segala macam.
ya naik, ekspornya naik, tapi uangnya lari keluar. Nah itu kelihatan dari primary income, ya primary income itu pendapatan dari investor asing yang ada di sini yang mereka bawa pulang itu naik terus 34 miliar US dollar gitu-gitu. Jadi bisa dijelaskan sebetulnya kalau menjelaskan rupiah ini sederhana saja seperti barang juga, supply dan demand. Nah jadi terbukti bahwa sejak Oktober 2011 cadangan devisa kita itu turun terus. Ya turunnya dari puncaknya itu 146,9 miliar US dollar pada September 2021 menjadi 130 miliar US dollar saja. Jadi berkurang 16 miliar US dollar. Artinya ekspor emang positif tapi ada primary income, ada bayar bunga, ada capital outflow di SBN ya. Capital outflow di SBN itu Kemis minggu lalu itu sudah 174 triliun rupiah. Syukur di pasar saham positif hari ini sejak awal tahun ya sampai sekarang positif 76 triliun. Jadi masih di atas 100 triliun yang capital outflow. Nah jadi tekanan-tekanan itulah yang menyebabkan dan ini aksi jual SBN surat utang pemerintah ini berlangsung terus. Nah yang menarik nanti Pak Fier bisa menjelaskan barangkali asing itu appetite-nya di SBN merosot terus, tapi di pasar saham dia lebih sering beli terus, lebih banyak beli dari jual. Investor domestiknya justru yang lebih banyak jual dari beli. Jadi ini yang kalau dijumlahkan semua jadi apa? Jadi menekan rupiah. Nah kemudian ini ada tidak sinkron ya data kantornya Pak Bahlil itu nyatat PMA rekor-rekor baru terus gitu. Itu jangan dipercaya. Maksudnya jangan dipercaya itu. Kenapa tuh Pak? Uangnya tidak real. Ya, yang betul-betul uang realnya itu ada di data Bank Indonesia. FDI. Nah, FDI itu turun dari tahun lalu, semester 1 tahun lalu dengan semester 1 tahun ini turun. Bahkan kalau tahun 2020 itu FDI kita turun juga dari 2020 29 miliar US dollar, 2021 20 miliar US dollar. Jadi FDI kecenderungannya turun walaupun udah ada Menko Maritim, Menteri Investasi, faktanya hasilnya jelek setelah ada mereka itu, gitu ya. Nah ini yang harusnya dievaluasi gitu ya, dievaluasi kok seperti itu yang terjadi. Nah oleh karena itulah ke depan saya rasa rupiah masih rentan karena apalagi ancaman resesi kan. Kalau ancaman resesi artinya negara-negara pasar ekspor kita kan mengalami penurunan kan, penurunan kegiatan ekonomi, maka dia beli batu bara dari kita kurang, beli sawit kurang, beli macam-macam kurang. Jadi ancamannya itu jadi dari penurunan import, sementara capital outflow terus terjadi karena ya BI PD gitu menurunkan suku bunganya jauh lebih lambat dibandingkan dengan the Fed. Ya Amerika nggak bisa dilawan lah gitu. Itu kira-kira gambaran umumnya. Oke, sudah lengkap berarti ya diberikan gambaran oleh Pak Faisal. Tapi tadi langsung ke Pak Fier mungkin ya. Tadi kan sempat disebutkan oleh Pak Faisal bahwa cadangan devisa ini kita sudah berkurang 3 miliar dolar dalam satu bulan. Dalam satu bulan 3 miliar dolar. Ini upaya dari BI apakah sudah all out ini Pak Fier? Oke, baik. Kalau kita bicara rupiah itu apa sih? Kertas. Kertas itu bila dia berharga, apabila underlying-nya juga valuasinya berharga. Tentu pertanyaannya apa sih underlying daripada valuasi rupiah kita? Tentunya fundamental negara kita sendiri. Tetapi kita harus ingat bahwa fundamental itu bergeraknya lamban, ya. Tidak bisa mengejar akselerasi dengan pasar uang. Jadi kalau kita ingin mensinkronisasi antara fundamental yang kita miliki dengan akselerasi kecepatan pasar uang nggak akan kekejar. Apalagi dolar itu akselerasinya kuat sekali. Kenapa? Asset backed securities-nya itu
bukan hanya fisik ataupun pasar derivatif, tapi mereka sangat kuat di capital market. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh bank sentral untuk kita lebih mengedepankan capital market untuk mempercepat akselerasi pasar uang kita. Jadi kita nggak akan bisa melawan dolar kalau akselerasinya kita naik angkot, sementara yang di sana naik supercar, ya nggak mungkin. Ya. Ini prediksinya kan tadi sudah disebutkan ya, hingga akhir tahun prediksi ini bahkan sudah menyentuh bisa menembus 16.000 per dolar. Apakah pasar ini akan sudah siap menghadapinya? Pasar yang mana? Kalau pedagang selalu siap, ya. Justru dengan harga dolar yang naik, ini bukan menjadi gerbang resesi, malah kita melihatnya terbalik. Ini menjadi gerbang ataupun oportunitas bagi Indonesia untuk inflow fund. Karena sampai hari ini global emerging market yang masih menarik di dunia dan masih menjadi primadona tetap Indonesia. Tetapi apakah inflow fund yang masuk itu bisa kita manfaatkan untuk jangka yang panjang? Belum tentu. Ya, karena tadi yang disampaikan oleh Bang Faisal bahwa itu benar nggak? Ya, jadi jangan sampai hanya nice to have, orang investasi di Indonesia tetapi uangnya nggak ada. Itu sama aja buka account tapi nggak transfer duit. Oke, kita mau minta tanggapan sedikit dari Apindo, Pak Ajib, bagaimana tanggapannya? Oke, menarik tadi kalau kita lihat data yang disampaikan oleh Bang Faisal, Agita, dalam konteks hubungannya dengan ekspor impor dan hubungannya dengan terdepresiasi nilai rupiah. Izin Bang Faisal, saya tadi memberikan pandangan atas data yang Abang sampaikan tentang bagaimana selisih ekspor impor. Memang betul kalau kita lihat data Agita bahwa bulan September selisih kita hanya sekitar 4 miliar US dollar, bahkan turun dari kondisi per Agustus kemarin. Karena memang kondisi konstruksi ekonomi global yang terjadi, ekspor kita volumenya turun tapi impor juga turun. Tapi sebenarnya bukan itu hal yang paling kita khawatirkan. Karena kontribusi selisih ekspor impor terhadap PDB kita kalau kita lihat tahun 2021 sekitar 16.970 triliun. Artinya selisih ekspor impor kita itu tidak signifikan menopang PDB atau konteksnya kemudian kita bandingkan menjadi sebuah pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi kita secara signifikan lebih dari 57,8% ditopang oleh konsumsi. Hubungannya di sini Agita, ketika bagaimana kemudian nilai rupiah terdepresiasi. Impact yang kita khawatirkan adalah bagaimana kemudian sektor manufaktur untuk bahan-bahan yang mengambil impor, maka kemudian akan terjadi kenaikannya COGS, terjadi kenaikan cost of goods sales. Artinya kemudian ketika HPP naik, ini mendorong yang namanya cost push inflation. Terjadi sebuah inflasi, tapi sayangnya inflasi ini bukan karena demand-nya yang bertambah, tapi inflasi karena peningkatan HPP. Ketika terjadi inflasi seperti ini, maka akan memberikan sentimen negatif terhadap daya beli masyarakat. Impact selanjutnya adalah akan mengurangi secara substantif atas pertumbuhan ekonomi. Ketika kondisi seperti itu, maka PDB per kapita kita akan cenderung turun. Faktor itu yang kemudian akan membuat misalnya investasi juga akan melemah. Kondisi-kondisi seperti itu yang kemudian kita khawatirkan. Jadi yang kita khawatirkan ke depan bukan masalah resesi atau sekedar 15.500 atau 16.000 rupiah per dolar seperti yang tadi Pak Fir sampaikan. Tapi adalah potensi inflasi yang memberikan daya tekan terhadap pertumbuhan ekonomi maupun daya beli masyarakat. Pemerintah harus fokus dengan transformasi ekonomi, hilirisasi dan peningkatan nilai-nilai tambah atas setiap komoditas unggulan di punya Indonesia. Ketika pemerintah bisa fokus itu Agita, saya pikir apakah pelemahan nilai rupiah jangka pendek, jangka menengah itu relatif bisa teratasi dengan baik karena kita mempunyai komoditas-komoditas unggulan yang bisa kita olah dengan konteks transformasi ekonomi. Kira-kira polanya seperti itu. Okay. Kalau pemerintah bisa konsisten mendorong program itu, Agita, maka pertumbuhan kita ekonomi justru tetap akan bertumbuh ketika negara lain secara global terancam kondisi resesi. Kira-kira demikian Agita. Yeah. Pemerintah ini diminta untuk konsisten, kemudian tadi sudah digambarkan bagaimana kondisi-kondisi yang saat ini tengah ada dan bagaimana pemerintah nanti bisa menanggulanginya dan juga menghadapinya. Nanti kita minta tanggapan dari Pak Edi Priyono, namun kami bersedia terlebih dahulu. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ada kembali bersama kami di Indonesia Business Forum. Ini langsung saja kita minta tanggapan dari pemerintah. Pak Edi, ini tadi kan diminta pemerintah konsistensinya, silahkan langsung dijawab Pak. Ya, terima kasih ya. Saya justru ingin melihatnya dari perspektif yang agak berbeda ya. Karena
kelihatannya kan pelemahan rupiah ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat menakutkan gitu ya. Bahwa ada risiko di situ iya, ya kita semua sudah tahu ya. Tapi jangan lupa bahwa nggak seluruhnya gambarannya seseram itu ya. Jadi contohnya begini saja lah. Ya tadi disampaikan Pak Adib juga kan bahwa kalau rupiah melemah itu artinya barang impor itu akan menjadi lebih mahal. Benar bahwa kemudian itu artinya bahan baku impor, barang modal yang biasa kita harus impor itu menjadi lebih mahal. Tapi jangan lupa pada saat yang sama berarti barang konsumsi juga menjadi lebih mahal harganya. Nah ini sebenarnya kan peluang ketika kita selalu bicara tentang bagaimana mendorong produk dalam negeri dan sebagainya. Sebenarnya inilah saatnya ketika terjadi pelemahan rupiah. Karena barang-barang yang diproduksi di dalam negeri, buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya secara relatif menjadi lebih kompetitif terhadap dibandingkan dengan barang impor. Nah, tapi yang tadi resiko adanya kenaikan biaya produksi yang dipicu oleh kenaikan harga barang modal dan bahan baku yang diimpor itu kita sadari. Tapi di sisi lain ada peluang. Yang kita tidak bisa lupakan adalah kalau terjadi pelemahan nilai tukar, maka secara relatif produk kita yang kita ekspor menjadi lebih kompetitif karena harganya in term of dollar atau in term of valuta asing menjadi lebih murah. Nah, ini juga suatu peluang yang kita bisa manfaatkan. Tidak harus dalam arti barang dikirim keluar, tetapi misalkan pariwisata, turisme di kita. Ini momentum gitu ya. Nah, oleh karena itu saya sebenarnya hanya ingin menyampaikan bahwa gambarannya tidak seseram yang kita bayangkan ya. Bahwa ada misalkan dampaknya terhadap inflasi, ada imported inflation, iya. Tetapi sampai saat ini kan peningkatan inflasi kita kan masih moderat. Terutama masalah pangannya. Kita monitor kok setiap hari. Setiap minggu kita bikin laporan dari perkembangan. Harga pangan masih relatif stabil. Beras agak naik sedikit, tapi belum sampai pada taraf mengkhawatirkan ya. Ada barang-barang yang mahal, tapi memang sebelumnya sudah mahal, bukan karena ada pelemahan rupiah ini. Seperti kedelai ya, kedelai kering memang mahal ya. Kemudian juga gula pasir juga mahal. Tapi itu persoalan lama, tidak terkait dengan persoalan yang akhir-akhir ini. Tapi kemudian di sisi lain juga cabai harganya sekarang udah mulai turun. Bahkan kita harus waspadai karena turunnya ini cepat sekali. Karena kita juga, kenapa harus kita waspadai? Karena kita juga harus memikirkan juga para petani kita kan. Nah jadi poin saya sebenarnya kalau kita bicara tentang pelemahan atau melemahnya nilai tukar, gambarannya tidak selalu merupakan gambaran yang negatif. Ada peluang-peluang di situ yang kita bisa manfaatkan, yang kalau kita bisa manfaatkan maka kita tidak akan cost yang kita harus tanggung tidak akan terlalu besar. Nah kemudian bagaimana dengan nilai rupiah sendiri ya, kami selalu berprinsip bahwa kalau persoalan kurs nilai tukar ini kan otoritas BI ya. Nah yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengantisipasi bagaimana kalau terjadi pelemahan nilai tukar yang terus menerus. Seperti kita ketahui kan untuk APBN 2023 kita salah satu asumsinya adalah nilai tukar $1 itu 14.800. Nah tentu saja kalau pelemahan ini terus terjadi, kita juga harus memikirkan apakah diperlukan misalkan untuk mengubah asumsi APBN dan sebagainya. Tapi itu masih terlalu dini lah, kita lihat perkembangannya. Oke, ya. Ada kondisi ini bisa dikatakan sebagai momentum, ada peluang-peluang yang juga bisa dimanfaatkan. Pak Faisal, tadi yang diungkapkan oleh Pak Edi Priyono, apakah sebanding nilai impor terhadap pelemahan rupiah ini? Oke, masalahnya nih struktur industri kita kropos. Jadi 75% impor itu bahan baku dan penolong. 75%. Jadi kalau rupiahnya melemah itu langsung kan 75%. Jadi pengaruhnya kepada inflasi jadi tinggi. Kemudian ingat sebagian dari utang kita kan dalam dolar. Ya. Jadi ada namanya global bonds dalam mata uang yen, dalam mata uang US dollar, dalam mata uang euro segala macam. Tentu saja nanti rupiahnya lebih banyak kan. Karena kemudian juga ada utang luar negeri lainnya kan bayar cicilan dan bunganya tidak dalam rupiah. Jadi lumayan besar pengaruhnya walaupun harus saya akui kian hari utang kita dalam US dollar, dalam mata uang asing kian hari kian turun. Peranan investor asing di SBN sudah tinggal 15%. Jadi kalau dulu-dulu itu sampai 40%. Jadi pengaruhnya kecil tapi signifikan kalau ditambah-tambah.
Nah kemudian Mas Edi, argumen bahwa daya saing kita naik gara-gara rupiah turun, ya terpatahkan dengan pidato Pak Gub itu tadi. Pak Gub mengatakan, Gubernur BI mengatakan bahwa rupiah ini termasuk paling kuat di antara negara-negara lain. Ya, jadi secara terhadap non-US dollar, rupiah itu menguat terhadap Malaysia. Jadi gugur ya Mas ya. Jadi nggak bisa dipakai argumen itu. Daya saing itu bagusnya didapat dari peningkatan produktivitas gitu-gitu, bukan dari mata uang. Sekali lagi mata uang adalah cerminan produktivitas suatu negara juga. Tapi yang terpenting menurut saya adalah sadarilah ada klaim-klaim pemerintah yang keliru gitu. Coba rupiah itu seharusnya tidak melemah ya. Kalau 43 miliar US dollar pada tahun 2021 itu contohnya aja surplus perdagangan ya. Tapi kok ke current account-nya cuma 4, sekian. Jadi yang diklaim Pak Jokowi naik berapa belas kali ekspor Cina itu, ekspor stainless steel itu cuma catatan ekspor aja. Tapi uangnya lari ke Cina 90%. Nah gitu loh, jadi tolong Presiden juga kalau bicara lebih hati-hati dan down to earth. Jangan mendengarkan omongan-omongan yang tidak berkualitas gitu. Kan kita sayang Presiden kita kalau bicaranya nggak berkualitas. Justru menyesatkan gitu, itu yang terpenting buat saya. Oke, langsung kalau gitu minta tanggapan dari pengusaha deh, dari pandangan pengusaha gimana Pak? Izin, ini kalau sama Bang Faisal saya ada 1 poin sepakat, ada 1 poin yang tidak sepakat. Silakan. Izin Bang, saya yang tidak sepakat dulu. Tadi ketika Abang sampaikan berbicara produktivitas, memang betul bahwa produktivitas itu atas 2 pendekatan. Satu atas orangnya, manpowernya, yang kedua adalah barangnya. Inilah kemudian di-capture oleh pemerintah, makanya kita sangat apresiasi ketika pemerintah kemudian mendorong dan membuat program prioritas. Yang pertama namanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena pemerintah sadar betul Bang, bahwa memang betul tingkat produktivitas dan daya saing SDM kita masih cenderung kurang bersaing. Ini berbicara fakta. Untuk itulah kemudian pemerintah sebenarnya mendorong menjadi bagian program prioritas agar peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk peningkatan daya saing dan untuk peningkatan produktivitas. Yang kedua berbicara masalah berbicara peningkatan kualitas produk, barang dan atau jasa. Memang itulah kemudian menjadi program namanya transformasi ekonomi, bahwa bagaimana kemudian dilakukan sebuah nilai tambah dan setiap nilai tambah ini Agita itu dirasakan manfaatnya oleh setiap pelaku ekonomi yang ada dalam negeri. Inilah kemudian kenapa muncul tahun ini mulai ada pembatasan ekspor batu bara misalnya, tahun depan ada wacana pembatasan ekspor ore nikel. Inilah bagian dari komitmen pemerintah untuk mendorong hilirisasi dan bentuk nyata dari namanya transformasi ekonomi. Tapi satu sisi saya sepakat dengan Bang Faisal bahwa memang berbicara masalah pelemahan rupiah tidak hanya berbicara pengusaha ansih. Yang punya masalah juga adalah negara. Kita berbicara struktur neraca kuantitas sudah cenderung agak-agak kurang manajeble ini. Kalau saya pakai bahasa yang agak halus Agita. Karena kalau kita lihat bahwa dengan hutang yang sudah mencapai 7.000 triliun, itu tahun 2023 nanti pemerintah sudah tidak bisa memakai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Sistem Stabilitas Keuangan menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Di mana Agita tahun 2020, 2021 dan 2022 pemerintah boleh hutang berapapun, bahkan lebih dari 3% di atas PDB karena kondisi pandemi COVID-19. Kondisi berbeda yang terjadi nanti di 2023. Pemerintah harus lebih prudent dalam mendesain struktur fiskalnya, sehingga jangan sampai bagaimana cicilan-cicilan hutang ke luar negeri menjadi lebih membengkak karena asumsi makro yang dipakai untuk rupiah dan dolar itu sudah tidak relevan. Ini yang kemudian pemerintah harus berpikir besar, karena dengan anggaran sekitar 3.000 triliun di tahun 2023 ini tentunya membutuhkan struktur yang lebih sehat. Dan saya pikir pemerintah harus sangat memperhatikan ini. Artinya pelemahan rupiah tidak hanya memberikan dampak terhadap masyarakat luas maupun pelaku usaha, tapi pemerintah juga mempunyai tantangan yang sama Agita. Oke, kita akan dengarkan juga bagaimana tanggapan dari Pak Fier dan nanti bisa ditanggapi juga oleh Pak Edi, tapi kita harus jeda dulu pemirsa, kami kembali saat lagi. Ingkrut jadinya dari US naik sejak kemarin, berikut importir. Di importir juga semua berpengaruh untuk harganya semua naik. Kurang lebih ya 10%, pajak-pajak pun
ingkrut semua, jadi sekarang kami penjualan keberatan juga semuanya. Dari sejak corona, covid, delta sampai sekarang, apalagi ditambah dengan kenaikan harga US semua, untuk kedepannya kemungkinan ya kita susah dagangnya ya. Nggak ada mengalami kenaikan, ya cuma ya malah lebih sepi ya. Customer juga jarang datang ya, mungkin lewat online yang lebih rame. Itu pun sekarang lagi kemungkinan besar menurun drastis. Itu ngaruhnya karena dolar naik, katanya juga ada, saya dengar dari importir, itu ekspedisinya juga naik, ongkos pengiriman juga naik, jadi otomatis naik. Rata-rata kan produk ini kan boleh kata 100% elektronik itu dari China. Bahan baku di China juga naik katanya, otomatis ini ikut. Nah, itu dia tadi kita sudah dengarkan bagaimana kemudian tanggapan masyarakat. Pak Fier, harga-harga naik, BI juga sudah naikkan suku bunga tapi rupiahnya nggak turun-turun. Ini gimana Pak Fier, silakan. Oke, kembali lagi yang saya sampaikan di awal bahwa rupiah itu kertas. Dia akan bernilai kalau aset back securities-nya juga kuat dan fundamentalnya yang benar kan. Jadi kalau datanya kosong, fundamental apapun yang mau kita create, kalau datanya kosong, aset back securities-nya nggak akan nendang, valuasinya nggak ada yang bisa dijual. Sehingga seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Faisal, keropos. Nah, kalau keropos ya gampang, disenggol sedikit aja udah rusak. Nah, jadi saran saya ya kita harus sinkronisasi antara pasar uang dan pasar saham kita. Oke, harus sinkronisasi antara pasar uang dan juga pasar saham kita. Apakah masih akan ada badai yang kemudian akan terjadi kemudian terutama di awal November ini, Pak Fier? Ya, siklus tahunan kan selalu ada. Setiap bulan ber itu pasti ada koreksi. Mulai dari September, Oktober, November, Desember, itulah siklus koreksi di pasar. So, jadi pasti ada. Berarti Pak Fier meyakini nggak kalau tahun depan kemudian akan membaik begitu, Pak? Membaik dalam arti apa? Kondisi ekonomi secara umum berarti? Secara umum belum, menurut saya. Bahkan kalau IHSG tembus 8.200 tahun depan, dolarnya juga akan ngikut. Oke. Pak Faisal, tanggapan sejauh ini? Melihat juga tadi tanggapan dari masyarakat? Iya, saya sepakat dengan Pak Fier belum, karena tantangannya kan kian besar. Ancaman resesi dunia semakin menguat kan. Jadi dunia melemah, kita nggak mungkin menguat. Tapi yang kita, hampir sulit menguat mungkin saja. Yang bisa kita lakukan adalah menahan agar penurunannya tidak tajam gitu. Ya, menahan agar penurunannya tidak tajam dan kita punya modal cukup untuk menahan agar penurunan tidak tajam itu. Pertama adalah investor asing di pasar saham juga berkurang ya, sekarang kira-kira 32%. Kalau dulu-dulu 60, 50, sekarang 32. Jadi gejolaknya tidak terlalu besar. Kemudian asing di dalam local currency bonds, jadi SBN ini ada dua. SBN dalam mata uang asing, yaitu udah mata uang asing lah ya. Ada SBN dalam mata uang rupiah. SBN dalam mata uang rupiah yang dipegang asing tinggal 15%. Dulu 30-60%. Jadi gejolaknya itu turun dong ya, itu harusnya jadi modal berkurangnya gejolak di tahun depan. Nah yang ancaman besar adalah inflasi tahun depan kemungkinan besar akan lebih tinggi dari tahun ini. Nah makanya dibereskan itu, dibereskan supply chains-nya, transportasi laut diperkuat gitu. Karena negara maritim kok transportasi lautnya cuma 10%. Ya, 85% transportasi darat gitu. Jadi kan kita melawan kodrat, melawan takdir gitu. Sehingga menyebabkan itu dia tadi ongkos-ongkosnya menjadi sangat mahal. Apalagi benefit kita yang besar, lebih besar dari yang lain. Ekspor kita terhadap PDB tadi Mas Ajib mengatakan relatif kecil cuma 20%. Kalau Singapura 170%. Ya ekspornya lebih besar daripada PDB-nya. Jadi kalau ekonomi dunia nyungsep, ekonomi Singapura terjun bebas. Kalau Indonesia cuma 20%. Jadi
ketergantungan pada pasar luar negeri kecil. Terakhir adalah terkait dengan PMA gitu. Indonesia ini tidak pernah mengandalkan PMA terlalu banyak. Rata-rata sepanjang sejarah Republik Indonesia di bawah 20%. Ya. Jadi kita udah biasa tuh PMA kecil gitu. Jadi kalau PMA plus gitu nggak apa-apa. Jadi buat apa kita PMA gitu. Kita bukan anti PMA gitu. Jadi nah kemudian yang terakhir adalah misalnya ada gejolak keuangan di global, itu pengaruhnya kepada sektor keuangan kita juga kecil. Karena apa? Sektor keuangan kita tuh less integrated dengan sektor keuangan dunia gitu. Jadi karena sektor keuangan kita tuh masih sangat dangkal. Itu tadi Pak Fier katakan kan tidak sinkron gitu-gitu ya tadi antara pasar modal dengan pasar uang. Nah di kita nih sangat shallow, sangat dangkal. Jadi istilahnya kasarnya kalau kita main di parit aja kita tidak akan pernah tenggelam. Tapi kalau main di laut kita tenggelam. Jadi keterbelakangan kita dibandingkan dengan yang lain-lain menjadi hikmah kita seolah-olah lebih kuat dari negara-negara tetangga yang fully integrated dengan pasar dunia. Jadi nggak masuk ke resesi Pak? Apa gimana? Indonesia kemungkinan resesinya 3% saja. Bandingkan dengan Sri Lanka yang 85% gitu. Negara-negara Eropa belasan persen, puluhan persen. Indonesia cuma 3%. Terendah kemungkinan resesinya karena Indonesia bukan pemain global. Jadi jangan bangga ya. Jangan bangga. Oke, Pak Edi, gimana ini pemerintah kan ke depannya kemungkinan tahun depan defisit ini kembali ke 3%. Ini bagaimana kemudian pemerintah menghadapinya nanti tahun depan ini kan agak lebih. Nggak apa-apa, udah tahu kan bakal begitu. Iya kan, nggak apa-apa biasa aja. Ya, jadi kalau boleh lebih dari 3% defisitnya karena memang undang-undangnya membolehkan demikian ya dimanfaatkan itu. Tapi itu nggak terus kemudian jor-joran juga ya. Kembali ke maksimal 3% ya nggak masalah. Cuman saya justru pengen menekankan yang tadi disampaikan Bang Faisal di terakhir tadi. Jadi nggak usah terlalu kalau bahasa anak muda parno lah gitu ya. Bahwa kita akan mengalami penurunan kinerja perekonomian iya ya, tapi nggak akan seserem itu. Dari tadi kan saya sudah sampaikan seperti itu. Ya apapun alasannya lah, tadi disampaikan Bang Faisal setuju lah bahwa itu harusnya tidak membuat kita bangga, tapi yang membuat kita bersyukur kan boleh juga gitu ya. Bahwa pertama tadi ada resesi global. Resesi global itu artinya permintaan terhadap produk-produk barang kalau konteks kita yang kita ekspor itu turun. Iya betul, tapi kan komponen ekspor di dalam PDB kita kan relatif rendah. Yang selama ini kemudian menjadi kritik banyak orang bahwa PDB kita terlalu mengandalkan pada konsumsi rumah tangga. Dalam situasi demikian itu menjadi hikmah. Selama konsumsi dalam negeri kita tidak terganggu dan ini kita sangat optimis karena COVID sudah terkendali sehingga mobilitas masyarakat itu kembali normal katakanlah, kita akan baik-baik saja. Tapi bahwa ada penurunan kinerja iya. Inflasi juga. Apakah inflasi akan naik? Kemungkinan besar iya. Karena kita mendapat kabar bahwa teman-teman di produsen makanan minuman sampai saat ini belum mempastru kenaikan harga energi, harga BBM ke dalam harga jual mereka. Dan mereka baru akan melakukannya mungkin tahun depan. Kita mungkin akan mengalami kenaikan inflasi. Tapi kalau dibandingkan dengan banyak negara lain kan kenaikan kita juga moderat. Pelemahan nilai tukar juga. Kita memang melemah, tetapi kan tadi disampaikan juga bahwa dibandingkan dengan negara-negara lain, itu pelemahan nilai tukar kita ya moderat lah gitu. Jadi bahwa ada penurunan kinerja, bahwa pertumbuhan mungkin tahun depan tidak sebaik tahun ini, mungkin iya. Tetapi kita tetap tumbuh positif. Inflasi mungkin akan mengalami kenaikan, iya. Tapi kan ini kan begini ya, jadi inflasi itu kan kita tidak bisa perangi secara at all cost. Semuanya kemudian kita korbankan untuk supaya inflasi terkendali, kan nggak bisa begitu. Karena apa? Karena perekonomian juga perlu bergerak gitu. Nah oleh karena itu, kalau kemarin kan sempat ada di dalam sebuah media ya, ada jalan tengah ya. Jadi BI menaikkan suku bunga itu otoritas moneter menyatakan demikian, oke. Tapi kalau menurut saya kok masih levelnya moderat ya. Mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu. Tapi mungkin Pak Adib nanti yang menyampaikan seberapa mengganggu bagi dia. Tapi kalau kita melihatnya itu adalah pada tingkatan yang moderat, dalam arti kita memahami ya bahwa kalau terjadi kenaikan suku bunga, nanti bunga kredit juga akan naik. KPR juga mungkin akan naik dan sebagainya, tetapi
ya kita mencari titik yang optimal lah. Tidak bisa kita kemudian perangi inflasi ini dengan secara at all cost kita korbankan semua. Tapi satu hal yang penting kalau menurut saya adalah kita harus tetap optimistik ya. Jadi kalau dari pemerintah kan kita optimistik tapi tetap waspada. Nah itu. Jadi kita nggak buruk-buruk amat, apapun penyebabnya, ya apapun sumbernya. Demikian. Oke, pemerintah bilang ini harus optimistik. Pak Ajib ini kayaknya udah mau ngomong tapi ditahan dulu karena kita akan kembali usai jeda pemirsa. Anda kembali bersama kami pemirsa, langsung saja Pak Ajib silahkan. Oke Agita, tadi menyambung dari pandangan Pak Edi bahwa tahun 2023 kalau teman-teman pengusaha melihat memang ada kecenderungan ekonomi akan cenderung melandai, iya. Tapi kalau resesi enggak. Karena memang beberapa hal yang sangat challenging dalam konteks ekonomi di tahun 2023 nanti. Saya akan pakai dua sudut pandang. Satu sudut pandang pemerintah, yang kedua sudut pandang pengusaha. Sudut pandang pemerintah, pemerintah sedang mempunyai keterbatasan fiskal untuk mengagregasi pertumbuhan ekonomi. Karena kita tahu dengan bahkan pemerintah sudah mulai nyicil kebijakan tahun ini sehingga kebijakan fiskal tahun depan bisa lebih leluasa. Sebagai contoh, pemerintah pada 1 April 2022 sudah menaikkan PPN 10% menjadi 11%, memakai instrumen Undang-Undang Nomor 7 tahun 2022 tentang harmonisasi peraturan perpajakan misalnya. Itu dalam rangka untuk nyicil bagaimana tahun 2023 bisa ngumpulin pajak lebih tinggi. Yang kedua misalnya ketika bulan September kemarin pemerintah menaikkan harga BBM atau mengurangi subsidinya misalnya. Ini adalah bagian dari program-program pemerintah sehingga bagaimana 2023 struktur APBN tidak akan terbebani. Tapi problemnya adalah tahun 2023 nanti pemerintah tetap mempunyai ruang yang tidak begitu leluasa untuk mengagregasi pertumbuhan ekonomi melalui instrumen fiskalnya. Yang kedua sudut pandang pengusaha. Memang pengusaha kalau kita lihat kita mempunyai sebuah demand yang tinggi, Agita. Di mana tadi Pak Fier juga menyampaikan bahwa Indonesia ini mempunyai jumlah penduduk yang begitu luar biasa. Dengan 273 juta orang, di mana adalah nomor 4 besar dunia setelah China, India, Amerika, dan Indonesia. Ini adalah dalam sebuah sistem ekonomi, penduduk adalah sebuah local domestic demand. Jadi Indonesia mempunyai sebuah potensi yang luar biasa, tinggal bagaimana kemudian potensi-potensi ini bisa dioptimalkan dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah 2023 adalah sebuah tahun yang menantang, tapi kalau resesi tidak. Sekaligus saya tutup pakai pantun kali ya. Ini kan penutup nih. Oh, iya. Mau penutup kan saya tutup pakai pantun ini. Silakan Pak. Kalau ingin beli baju baru, belilah saja di kota Yogyakarta. Cakep. Kalau ingin Indonesia maju, rakyat dan pemerintah harus saling percaya dan bekerja sama. Terima kasih Agita. Terima kasih Pak Fier. Itu tadi kan catatan dari pengusaha ya di 2023. Kalau 2023 pasar modal kita gimana? Apakah gelap atau membaik? Gimana? Oke. Saya senang sekali tahun 2023 itu pasar modal kita akan bergairah sama sekali. Sangat bergairah. Kenapa? Karena pasar modal ini adalah guardian angelnya ekonomi Indonesia. Selama kita masih melihat transaksi 10 triliun per hari, kita kalikan aja 10. Itulah real sektornya. Jadi kami yang setiap hari melihat aliran inflow fund, outflow fund, sangat-sangat optimis tahun depan kita akan survive dan bertahan, dan saya yakin kita akan bisa lebih besar lagi. Tapi kalau sekarang berdarah-darah dia akan di hold sampai tahun depan Pak? Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Itu satu proses kan. Untuk menjadi besar ya harus ada proses. Oke. Pak Faisal, mungkin closing statement atau ya, ini adalah kesempatan buat kita untuk merenung tentang masalah-masalah mendasar yang harus kita selesaikan ya. Jadi mengapa industri dimajukan tapi industri kok melambat, pertumbuhannya selalu lebih lambat dari PDB, kawasan industri dibangun, hilirisasi dibangun, industrinya makin loyo. Kan ada sesuatu yang salah nih, kita harus perkuat fondasinya sehingga nanti menghadapi badai berikutnya kita lebih siap, perkuat fondasi. Jadi kita harus belajarlah ya dari krisis ini, krisis dunia ini ya. Dan ingat ini krisis dunia ini multidimensional ya. Jadi climate, perang, dolar, ketidakpercayaan China, Amerika segala macam itu yang akan cenderung membawa agak lama ini ketidakpastian ini ya. Jadi kita perkuat fondasi, dan itu tadi kisah Nabi Yusuf.
Kalau kita dapat rezeki non-blok, gunakan seperlunya, sisanya tabung untuk menghadapi masa sulit paceklik di masa akan datang. Ibu kota baru hentikan dulu. Itu. Makasih. Oke. Terakhir penutup pamungkas dari pemerintah, Pak Edi, silakan. Ya, dari sisi pemerintah kita mengajak masyarakat semua untuk tetap optimistik ya. Kita memandang masa depan secara lebih positif ya, bahwa ada beberapa masalah, ada beberapa hambatan, ada beberapa tantangan di depan kita hadapi ya, dan penting untuk kita untuk kemudian menjaga optimisme, jangan terlalu khawatir. Kan banyak seruan juga ya, jangan banyak belanja ya, kalau duit banyak justru harus belanja, itu yang membuat perekonomian justru jalan ya. Nggak boleh kan orang nggak punya duit belanja ya, ya jadi yang uangnya banyak belanja, yang uangnya pas-pasan mungkin sebagian ditabung untuk persiapan kalau terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Tapi intinya kita jangan terlalu berlebihan ya dalam menilai misalkan tahun depan akan resesi dan sebagainya. Semua outlook atau proyeksi perekonomian menunjukkan bahwa Indonesia 2023 memang pertumbuhannya mungkin sedikit lebih rendah, tapi kita masih sangat positif. Jadi saya kira tidak ada alasan untuk bersikap pesimistis. Kita harus optimistik tapi tetap waspada. Demikian. Optimistik tapi tetap waspada. Baik, terima kasih Pak Edi Priyono, terima kasih Pak Ajib Hamdani, Pak Faisal Basri, dan juga Pak Fian Abdul Jamil sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Dan pemirsa, perbincangan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Indonesia Business Forum. Mewakili yang bertugas, saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.